walayalin ashr. Walayalin, layal itu jamak dari lail. Lailun malam, jamaknya layal. Ashrin yang 10. Bahasa Arab angka 10 itu bisa di depan, bisa di belakang. Kalau di belakang kita menyebutnya yang 10 jumlahnya. Para ulama pada umumnya menerjemahkan atau menafsirkan 10 malam ini sebagai 10 malam dari bulan Dzulhijjah. 10 malam yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan dalam bahasa Arab kalau disebut malam itu berikut siang harinya, karena tanggal dalam kalender Qamariyah itu dimulai dari terbenamnya matahari maghrib dan diteruskan ke esok harinya. Oleh karena itu kalau disebut malam itu berikut siang harinya. Begitu pula kalau disebut siang itu berikut malam hari sebelumnya, bukan malam berikutnya. Kalau kita mengatakan malam Selasa itu Senin malam, tapi kalau kita bilang Selasa malam itu malam dari Selasa. Kalau kita bilang malam tanggal 10 berarti setelah tanggal 9 selesai, begitu matahari tenggelam saat itu sudah masuk ke tanggal 10. Kenapa para ulama itu pada menerjemahkan atau menafsirkan 10 malam ini sebagai 10 malam pertama pada bulan Dzulhijjah, bukan 10 malam terakhir dari Ramadan? Ya, kan pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk lebih menekuni beribadah pada 10 malam terakhir. Tapi ini para ulama menyebutkan 10 malam ini sebagai 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Karena apa? Karena didukung hadis yang menyebutkan bahwa 10 malam dari bulan bulan Dzulhijjah berikut siang harinya, ya. 10 malam pada awal Dzulhijjah itu sebagai saat-saat yang istimewa, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang mana perbuatan yang soleh atau amal yang soleh pada saat itu lebih disukai oleh Allah dibanding dengan hari-hari yang lain. Jadi pada malam-malam itu berikut siang harinya, amal perbuatan apapun itu lebih disukai dan dianggap lebih baik menurut Allah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Karena Rasulullah menyebut bahwa amal soleh pada saat itu lebih disukai oleh Allah. Lalu para sahabat bertanya, apakah termasuk jihad fi sabilillah itu kalah baiknya dibanding dengan beribadah pada 10 hari dan 10 malam saat itu? Rasulullah SAW menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Artinya amal perbuatan di hari-hari itu nilainya lebih tinggi dibanding jihad di jalan Allah. Kecuali kalau jihadnya itu sampai titik darah terakhir dan meninggal. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali seseorang yang berjihad, dia membawa jiwanya dan hartanya juga dikerahkan untuk berjihad,
lalu dia tidak pulang kembali. Jadi berjihad sampai gugur di situ, baru bisa mengalahkan amal baik di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa 10 malam dan 10 hari pertama Dzulhijjah itu istimewa? Karena tidak ada masa, tidak ada periode di mana semua ibadah bisa terkumpul di situ. Karena yang paling istimewa adalah pada 10 hari pertama itu kita bisa melaksanakan haji dan wukuf di Arafah. Di hari lain nggak ada itu haji. Yang namanya haji dan wukuf di Arafah ya di 10 hari pertama Dzulhijjah. Oleh karena itu ini adalah saat-saat istimewa. Di 10 hari dan 10 malam pertama di Dzulhijjah itu orang bisa melakukan segala macam ibadah yang di luar itu tidak bisa, ya, terutama haji, umroh, menyembelih korban. Menyembelih korban juga dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Puasa juga ada yang istimewa di situ, yaitu pada hari Arafah. Sholat, ada sholat biasa 5 kali sehari. Sholat sunnahnya juga ada sholat Id, ya. Di hari lain ada Idul Fitri, tetapi ini juga ada dibarengi dengan haji tadi. Dan ibadah-ibadah yang lain itu seperti di hari-hari lain bisa dilakukan, seperti sedekah, zikir, doa, istighfar, dan silaturahim. Bahkan silaturahim di hari-hari itu sangat istimewa karena muslimin di seluruh dunia akan berkumpul di Makkah untuk melakukan haji, sehingga silaturahim itu bisa lebih luas dan lebih banyak yang terlibat di situ. Dan amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan pada hari itu, saya akan agak cepat karena banyak amal-amal yang bisa kita lakukan di situ, yaitu haji dan umroh itu pasti. Rasulullah bersabda, tabi'u bainal hajji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid wal dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurah thawabun illal jannah. Ikutkanlah umrah dan haji, ya, karena kedua-duanya itu bisa menghilangkan kefakiran. Kita seringkali membuktikan bahwa kalau kita baru niat mau haji saja, rezeki itu menjadi lebih lancar dari biasanya. Saya pernah suatu saat, karena saya meyakini bahwa kalau saya mempunyai dana yang cukup untuk berhaji, saya harus berangkat. Saat itu saya tanya istri, kita punya tabungan berapa? 5 juta. Oh, padahal ongkos haji saat itu 5.500.000. Saya lalu berkomentar pada istri, kalau nanti saya dapat uang 500.000 lagi, saya akan berangkat haji. Dan kebetulan 1-2 minggu berikutnya saya dapat uang 500. Tapi ketika saya mau mendaftar sudah tutup. Lalu kami niat, istri saya minta kalau tahun depan saya ikut. Oke, kalau begitu kita niati tahun depan kita haji berdua. Masya Allah, rezeki itu tidak tersangka-sangka, banyak sekali. Sampai saya pergi itu saya minta keluarga saya, adik saya untuk menunggui, saya tinggali uang, terus kemudian saya bisa leluasa pulang masih punya tabungan yang jauh lebih banyak dibanding dengan ongkos haji. Jadi jangan ragu-ragu kalau kita ingin haji, jangan mengatakan saya tidak punya duit. Niati dulu, nanti Allah akan memberikan keberkahan, ya. Kemudian haji itu pahalanya surga, ya. Tadi di hadis tadi juga ada hadis lain juga disebutkan, al umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Kalau orang pergi umrah dari satu umrah ke umrah berikutnya,
Allah akan mengampuni atau melebur dosa-dosa orang itu. Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi kalau kita pergi haji dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, memenuhi syarat rukunnya dan tidak dicampuri dengan maksiat-maksiat, maka insya Allah ibaratnya imbalannya adalah surga. Dan haji kalau dilakukan oleh seorang wanita nilainya sama dengan jihad. Seperti yang ditanyakan oleh Ibu Aisyah, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ala nisa'i jihad, apakah wanita juga diwajibkan untuk berjihad? Jihad di sini yang berarti berperang di jalan Allah. Rasulullah menjawab, na'am, ya, wanita juga diwajibkan jihad, tapi jihadnya tidak berupa perang. Jihadnya adalah haji dan umrah. Na'am, alaihinna jihad la qitala fi. Wanita diwajibkan jihad yang tidak ada peperangan di situ, yaitu al-hajju wal umrah. Nah, karena itu meskipun ini kita harus antri panjang, tetap harus kita niati. Memang ada beberapa orang yang mendaftar, ketika mendapatkan giliran dia tidak sanggup lagi berangkat karena sudah menjadi terlalu tua, sakit-sakit, tidak bisa berangkat. Tapi pahalanya sudah dapat. Ya. Pada hari Arafah, di situ juga ada keistimewaan. Allah menawarkan ampunan, dan ampunan ini luar biasa. Puasa hanya 1 hari, tetapi bisa melebur dosa 2 tahun. Man shoma yauma arafata ghufira lahu sanatun amamah wa sanatun ba'dah. Siapa yang puasa di hari Arafah, maka dia diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini kan aneh ya. Dosanya belum dilakukan tapi sudah diampuni. Nah, ini orang yang tidak serius dalam beribadah. Aku kan sudah diampuni dosaku 1 tahun ke depan, malah berdosa-dosa nggak apa-apa lah, aku kan sudah puasa hari Arafah. Tidak begitu. Para ulama umumnya berpendapat bahwa diampuni 1 tahun ke depan itu Allah menjaga orang ini sehingga dia kurang minatnya untuk melakukan dosa. Jadi karena dia kurang minat melakukan dosa, maka dia berarti tidak lagi menanggung dosa sebanyak biasanya. Bisa juga orang itu menjadi lebih hati-hati dalam berperilaku sehingga tidak melakukan dosa besar. Kalau kita menjaga jangan sampai kita terlibat dalam dosa besar, maka dosa-dosa kecil otomatis akan diampuni oleh Allah. Walladzina yajtanibuna kaba'irul itsmi wal fawahish. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan fahisyah, itu dosa-dosa kecilnya akan diampuni. Lalu di keistimewaan lagi di 10 hari pertama adalah di situ ada saat di mana kita boleh melakukan kurban. Kurban itu menyembelih binatang untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu bahasa Arabnya kurban. Kurban. Jadi kurban bahasa Arab tidak sama dengan korban bahasa Indonesia. Kalau korban bahasa Indonesia itu misalnya kita naik kapal, penumpangnya banyak, muatannya banyak, kemudian ada ombak yang besar sehingga membahayakan kapal ini untuk tenggelam. Nah, supaya tidak tenggelam, muatan kapal ini mesti dikurangi. Ini ada Pak Slamet yang lebih paham tentang itu. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Jadi kalau kapal itu terlalu syarat penumpang dan muatan, permukaan laut dengan bagian atas dek itu menjadi terlalu dekat kan? Karena terlalu dekat, maka kalau ombaknya besar bisa masuk ke kapal.
Supaya bisa lebih tinggi, maka muatannya dikurangi. Nah, untuk mengurangi itu biasanya benda-benda yang tidak bernyawa itu dibuang dulu. Kalau itu sudah dibuang kok masih riskan, maka dibuang yang bernyawa tapi bukan manusia, binatang. Baru kalau itu masih kurang lagi, manusia terpaksa harus dibuang atau disuruh terjun, seperti yang dialami oleh Nabi Yunus. Ya, yang dialami Nabi Yunus itu muatannya terlalu banyak, ombaknya besar, lalu sampai harus ada beberapa orang yang harus dikorbankan. Ya, namanya dikorbankan. Dikorbankan, ya, harta dibuang, orang terpaksa harus mati demi menyelamatkan yang lain. Ya, jadi kalau korban dalam bahasa Indonesia itu menyisihkan atau membuang sebagian dari hartanya atau sebagian dari orang untuk menyelamatkan yang lebih banyak atau yang lebih besar. Kalau korban dalam bahasa Arab itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak ada kepentingan Allah dengan darah atau dagingnya binatang itu. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan bahwa dia nurut. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya. Daging dan darah binatang yang disembelih untuk kurban itu tidaklah sampai kepada Allah. Jadi bukan persembahan kepada Allah, bukan, sama sekali bukan persembahan. Allah tidak butuh. Yang dibutuhkan adalah ketakwaan, nurut kita, dan nilainya besar. Karena apa? Kita hidup di dunia ini punya kecenderungan secara naluri untuk mencintai harta. Karena kita untuk mempertahankan hidup kita butuh harta, baik berupa makanan maupun pakaian ataupun benda-benda yang lain. Karena kita membutuhkan, dan kalau ada benda-benda itu kita menjadi tenang, maka pelan-pelan kita akan jatuh cinta pada benda, pada materi. Nah, untuk melatih diri jangan sampai kita jatuh cinta pada harta, caranya adalah antara lain menyembelih binatang untuk kurban. Ya Allah, saya tidak mencintai harta. Saya rela menyisihkan sebagian dari harta saya untuk saya jadikan belikan binatang, saya sembelih untuk saya berikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Nah, jadi ini latihan untuk tidak mencintai harta tapi mencintai Allah. Ini pelajaran karena Nabi Ibrahim alaihissalam begitu mencintai Allah karena beliau membuktikan bahwa Allah itu betul-betul sayang, sampai beliau dilemparkan ke api pun dia tidak terbakar. Kalau bukan karena kasih sayang Allah tidak mungkin. Karena itu maka dia sangat mencintai Allah. Maka dia menyatakan bahwa Allah, aku betul-betul mencintaimu. Saya bersedia mengorbankan apapun untuk cintaku kepadamu. Tapi waktu itu belum punya anak. Kita kan seringkali begitu, kalau belum punya, aku kalau punya duit, aku akan menolong orang itu, akan aku beri santunan. Tapi begitu ada duit, sayang. Ya, itu seringkali begitu. Nah, ini Nabi Ibrahim menyatakan begitu, kemudian anak lahir setelah puluhan tahun mengharapkannya. Jangankan puluhan tahun, kalau kita menikah sampai 3 tahun belum punya anak, kita itu sangat mengharapkan kehadiran anak. Nanti begitu anak lahir, biasanya kita cenderung untuk memanjakan anak itu, karena itu makhluk yang kita harapkan dan itu bagian dari kita, sehingga kita mencintai. Nah, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, apakah betul kamu mencintai Allah lebih dari yang lain apapun termasuk anak? Oleh karena itu Allah mengujinya, sembelih anakmu. Dan beliau siap untuk melakukannya. Anaknya pun juga anak yang solih, mengatakan, ya abatif alma tu'mar, hai bapak,
laksanakanlah apa yang engkau diperintah. Tapi sebelum menyembelih Allah sudah mengganti. Sebelum menyembelih sudah pada posisi siap untuk menyembelih, beliau dipanggil oleh malaikat Ibrahim, cukup ya, terus diganti dengan biri-biri. Kemudian bagaimana hukum kurban? Ini saya singgung sedikit tentang kurban. Hukum kurban itu ada ulama yang menganggap wajib, tapi ada yang menganggap sunnah. Sunnahnya sunnah muakkadah. Mereka merujuk kepada hadis. Misalnya Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mendapatkan kelonggaran rezeki kemudian dia tidak menyembelih, hendaklah jangan mendekati tempat sholat kita, jangan mendekati masjid. Nah, ini memberikan kesan bahwa orang yang tidak berkorban itu menjadi tidak lagi muslim. Oleh karena itu ulama mazhab Hanafi menganggap ini wajib. Ini kita bahas karena tidak lama lagi insya Allah kita masuk ke bulan Dzulhijjah. Jadi pembahasan ini sekaligus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi 10 hari pertama Dzulhijjah, dan supaya kita terdorong untuk menyembelih binatang untuk kurban. Mazhab lainnya Maliki, Syafi'i dan Hambali menganggap sunnah. Karena apa? Di samping hadis tadi ada hadis yang lain, yaitu Rasulullah bersabda, "Thalathun hunna alayya fara'id wa hunna lakum tatawwu'." Ada 3 hal yang bagi saya wajib, tapi bagi kalian sunnah. Jelas ya. Jadi wajib untuk Rasulullah dan sunnah untuk umatnya. Apa itu? Al-watru atau al-witru, salat witir. Wan nahru, dan menyembelih kurban. Wa salatud duha, dan salat duha. 3 ini wajib untuk Rasulullah, tidak boleh ditinggalkan. Sedangkan untuk umatnya itu sunnah. Jadi jelas bahwa itu tidak sampai level wajib. Nah, karena tidak sampai level wajib, maka kadang-kadang ada orang yang mempertanyakan, bagaimana kalau saya sudah mempersiapkan uang untuk membeli kambing untuk korban, tapi tiba-tiba ibu saya sakit, membutuhkan biaya pengobatan. Lebih baik saya belikan kambing untuk korban atau membiayai ibu berobat. Nah, ini kan bingung jadinya kan. Tapi kebanyakan ulama mengatakan kalau yang dilakukan selain korban itu lebih penting, lebih mendesak, dan nilainya lebih besar, maka lebih baik dialokasikan untuk itu. Jadi dipakai untuk membiayai ibu, nilainya lebih besar. Tapi kalau saya sudah terlanjur nazar, saya nazar akan menyembelih kambing, nazar itu harus wajib dilaksanakan. Ya, nazar itu untuk perbuatan-perbuatan yang sunnah, kalau dinazarkan berubah menjadi wajib. Ya. Nah, ini aku sudah terlanjur nazar, tapi ibuku sakit. Ya udah, dilanggar saja, kemudian menebus nazarnya. Kalau orang punya nazar kemudian tidak melaksanakannya, dia bisa menebus sama dengan tebusan orang yang bersumpah. Orang yang bersumpah kemudian tidak melaksanakan harus membayar kafarah. Kafarahnya memberi makan kepada 10 orang, atau memberi pakaian kepada 10 orang, atau memerdekakan budak. Ini pilihan. Mana saja boleh dipilih, memberi makan atau memberi pakaian kepada orang miskin. Kalau itu tidak mampu, maka harus puasa 3 hari. Nah, jadi dengan begitu lebih baik dibatalkan aja tuh nadarnya, kemudian ditebus dengan kafarah tadi, lalu
dialokasikan untuk pengobatan ibu. Dengan begitu dia tidak perlu bingung lagi. Kemudian menyembelih kambing, apakah harus untuk satu kambing satu orang atau boleh untuk keluarga? Boleh untuk keluarga. Saya kira ini sudah populer sehingga saya tidak perlu menguraikan lebih jauh. Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini aqranaini amlahaini ahadihima anhu wa an ahli baitih wal akhar anhu wa amman lam yudhahi min ummati. Suatu saat Rasulullah pernah berkorban menyembelih 2 biri-biri. Yang satu diniati oleh Rasulullah korban untuk beliau dan keluarganya. Jadi berarti 1 kambing bisa untuk diri sendiri plus keluarga. Jadi tidak perlu digilir. Jadi tahun ini bapaknya, tahun depan ibunya, nggak usah. Udah 1 aja cukup untuk semuanya. Bahkan Rasulullah yang satu untuk kambing yang satu, aman lam yudhahi min ummati. Rasulullah menyembelih itu untuk dirinya sendiri plus umatnya yang tidak sempat atau tidak mampu menyembelih korban. Dagingnya bagaimana? Saya ambil ada 2 kalimat di surat Al-Hajj, dua-duanya. Kesimpulannya bahwa daging korban bisa dialokasikan untuk 3 pihak. 1 untuk diri sendiri dan keluarganya, satu bagian untuk hadiah. Kalau hadiah itu berarti boleh diberikan kepada orang yang lebih kaya. Dan kalau namanya sedekah diberikan kepada orang miskin. Ini daging korban, aku kan kaya, nggak boleh menerima. Boleh, karena itu hadiah. Lalu boleh juga sedekah. Nah, kalau sedekah ini untuk orang miskin. Dalilnya ada 2 kalimat ini. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Silahkan makan dari binatang kurban itu dan berikan kepada orang-orang yang sengsara dan fakir. Jadi ini sedekah untuk diri sendiri dan sedekah. Yang satu, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah daging kurban itu dan berilah makan kepada orang lain, baik yang minta-minta maupun yang tidak minta-minta. Yang tidak minta-minta berarti orang yang kecukupan. Jadi ini berarti boleh untuk hadiah. Tapi apakah harus dibagi 3? Sepertiga untuk diri sendiri dan keluarga, sepertiga untuk hadiah, dan sepertiga untuk sedekah? Tidak. Pada umumnya ulama berpendapat tidak harus proporsional. Asal ada sebagian untuk diri sendiri dan sebagian lagi untuk sedekah, sebagian lagi untuk hadiah. Tentu ini berarti fleksibel. Kita lihat situasi. Kalau banyak orang miskin di sekitar kita, ya kita mengambilnya sedikit aja lah sebagai syarat. Karena ini di 2 kalimat ini kan perintahnya kan kamu makan dulu, fakulu minha, makanlah dari itu. Dan ini bersesuaian dengan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kalau bulan Dzulhijjah berangkat ke tempat sholat, ya, disebutnya musola. Musola itu tempat sholat. Tempat sholat itu bisa masjid, bisa lapangan, pokoknya tempat sholat. Kita nggak usah lalu harus di lapangan. Kalau tidak di lapangan tidak baik. Kita menyelenggarakan di masjid, ya, dan seringkali kita itu di masjid saja, karena nanti kalau turun hujan kita tidak kacau. Ya. Jadi tidak usah mempermasalahkan itu, boleh di lapangan, boleh di masjid. Di hadisnya disebutnya musola, tempat sholat. Tempat sholat itu bisa mana saja. Nah, ketika kebiasaan Rasulullah itu, ketika ketika Idul Adha, Rasulullah pagi-pagi tidak makan, tidak minum. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, sebelum Rasulullah ke tempat sholat untuk sholat Id, beliau makan dulu, meskipun sedikit. Kenapa begitu? Karena kalau Idul Fitri itu kan kita sudah melakukan puasa 1 bulan.
Nah, sebelum ke masjid kita buktikan bahwa hari ini saya sudah tidak puasa. Maka sebaiknya sebelum ke masjid makan atau minum dulu. Tapi kalau Idul Adha Rasulullah tidak makan, tidak minum. Kenapa? Nah, ini kalau kenapanya ini prasangka kita. Oh, supaya perut ini biar lapar, nanti nyembelih kambing atau sapi, lalu kita makan. Nah, makannya itu lebih lezat, lebih enak, lebih guyup, lebih rame ya. Kalau kita itu makan bersama itu kan lebih guyup gitu ya. Kemudian yang bisa dilakukan di 10 hari pertama antaranya juga taubat dan istighfar. Karena itu termasuk bagian dari amal soleh. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tanda-tanda orang yang baik adalah orang yang kalau melakukan perbuatan dosa cepat-cepat dia bertaubat, cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Allah akan mengampuni. Nah, tentu berbuat dosa yang semacam ini adalah berbuat dosa yang tidak disengaja atau karena tidak tahu. Tapi begitu menyadari, maka terus dia berhenti dan mohon ampun. Nah, kalau kita melakukan istighfar dengan cara seperti ini, maka kita punya bakat untuk menjadi orang kaya. Apa hubungannya istighfar dan kaya? Nabi Nuh kan mengatakan bahwa mohon ampunlah kepada Tuhan, nanti Tuhan akan melapangkan rezekimu. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Beristighfarlah, nanti Allah akan memperbanyak rezeki kalian. Materi. Hubungannya apa dengan istighfar? Istighfar jangan hanya diucapkan, jangan hanya astagfirullah. Astagfirullah itu dijadikan mentalitas kita, karakter kita. Orang yang suka beristighfar adalah orang yang tidak suka melakukan kesalahan. Kalau dia terpaksa melakukan kesalahan atau tidak sengaja melakukannya, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat mohon ampun. Karena dia semangatnya itu semangat menghindari dosa, maka dia berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Orang yang baik, kesalahan hari ini tidak diulangi besok. Kesalahan yang dilakukan besok tidak diulangi lagi setelah itu. Itu orang baik. Nah, orang yang mentalitasnya mentalitas istighfar, dia begitu melakukan kesalahan cepat minta maaf dan tidak mengulangi kesalahan. Orang yang tidak mengulangi kesalahan berarti kan makin hari makin baik. Ketika berbisnis dia melakukan kesalahan, kemudian dia koreksi, dia memperbaiki cara-cara dia berbisnis, maka dia akan laris. Kalau sebelumnya pernah bohong, menipu pembeli, kemudian dia memperbaiki diri, dia menjadi jujur dan santun kepada pembeli, maka para pembeli akan senang. Karena pembeli senang, maka dia akan menjadi kaya. Kalau dia pegawai itu kan suka-suka melakukan kesalahan, ditegur, tegur sekali dia tidak mengulangi lagi, salah lagi, tegur lagi, dan tidak mengulangi lagi. Berarti dari hari ke hari pekerjaan dia makin hari makin bagus. Kalau pegawai pekerjaannya makin hari makin bagus, dia akan disukai oleh bosnya dan mungkin gaji akan ditingkatkan dan sebagainya, maka itu dia berbakat menjadi orang kaya. Ya, jadi istighfar itu jangan hanya di mulut, tapi kita serap, kita resapi sampai menjadi karakter kita. Kemudian yang bisa dilakukan lagi pada 10 hari pertama yaitu sholat Idul Adha. Karena Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Rasulullah itu ketika Idul Fitri dan Idul Adha pergi ke musalla. Kalau ini musallanya bahasa Jakarta, ini masjid kecil yang tidak dipakai untuk sholat Jumat. Musalla ini bahasa Arabnya itu mushtaq, kata jadian dari sholla. Kalau itu mushtaq berarti al-musalla ini isim makan. Kalau itu isim makan berarti artinya tempat sholat. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi sholatu thumma yansarifu fayaqumu
muqabilan nas wan nasu julusun ala sufufihim faya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Ya. Rasulullah ke tempat sholat, kemudian setelah sholat Rasulullah menghadap kepada masyarakat, artinya berkhutbah. Ya. Berkhutbah, orang-orang masih duduk di barisan mereka, lalu Rasulullah memberikan wejangan-wejangan perintah maupun larangan. Kemudian yang bisa dilakukan juga di situ adalah sholat syuruk seperti hari-hari yang lain. Man shallal hudata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah tamah. Siapa yang sholat pagi, nah sholat pagi, maka suka-suka diterangkan bahwa sholat syuruk itu sebenarnya bagian dari sholat duha, cuma dilakukannya tidak lama setelah matahari terbit. Nah, ini mendorong kita untuk cepat-cepat sholat duha. Nah, kalau itu bagian dari sholat duha, berarti sholatnya tidak hanya 2 rakaat. Nah, paling tidak Rasulullah menganjurkan sholatnya 2 rakaat deh. Nah, ini bukan berarti maksimum, tapi setidak-tidaknya 2 rakaat. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Ya, sekarang ini makin sulit kita pergi ke haji dan umroh. Nah, kalau yang diinginkan pahala ini saja. Tapi seringkali orang lebih suka pergi umroh daripada sholat syuruk. Karena kalau pergi umroh itu kan orang-orang pada tahu, nah, pergi umroh nih. Karena itu membuat orang lain tahu, itu menjadi lebih menyenangkan. Nah, supaya orang-orang tahu, sebelum pergi umroh ada walimatus safar. Nah, walimatus safar itu sebenarnya dia bersyukur atau mengumumkan bahwa aku nih mau umroh nih. Nah, oleh karena itu hati-hati ya. Ketika kita bikin walimatus safar, hati-hati niatnya. Kalau niatnya benar nggak apa-apa, ya. Kalau niatnya benar nggak apa-apa. Jadi saya tidak mengatakan jangan walimatus safar, enggak. Silahkan, tapi niatnya harus benar. Kebetulan saya dulu pergi haji nggak ada walimatus safar. Ya. Berangkat jam 12 malam, saya masih bekerja sampai jam 10 malam. Ya. Pulang terus langsung panggil taksi, berangkat, tidak ada orang lain pun yang mengiringi saya. Ya, pulang juga begitu. Ya, karena ya haji itu kan perbuatan biasa, ya, amal biasa. Dan tidak perlu dipanggil haji. Kalau dipanggil haji, orang sholat kok tidak dipanggil musolli. Orang puasa dibilang soim. Tapi haji kok dipanggil haji. Itu kan kelakuannya orang Belanda. Supaya ketahuan bahwa oh ini Islamnya kuat, itu Islamnya kuat. Nah itu nanti bisa dititeni karena kepentingan Belanda itu untuk menguasai politik di Indonesia. Jadi oh orang ini kuat, Islamnya kuat, punya potensi untuk memberontak, ya, karena tukang berontak terhadap penjajah itu orang-orang Muslim, ya, seperti Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyadin gitu. Terus salat malam. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat malam itu ya salat, kalau puasa disebut tarawih ya. Tapi di luar puasa itu salat malam plus salat witir. Kemudian yang bisa dilakukan lagi yaitu zikir dan doa. Ya, saya kira itu kegiatan-kegiatan ibadah yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama. Tentu yang paling istimewa adalah haji, termasuk di situ Arafah, wukuf di Arafah. Bagi orang yang tidak pergi haji, kita dianjurkan untuk puasa pada hari Arafah. Orang yang pergi haji tidak dianjurkan puasa karena mereka melakukan perjalanan yang berat, maka mereka tidak dianjurkan puasa, mereka wukuf di Arafah.